jalan dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit kan berlalu, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di persekutuan doa pada saat ini. Selain kita mensyukuri akan berkat nikmat karunia pemberian Tuhan di sepanjang kehidupan kita hingga detik ini, kita juga akan kembali belajar memahami sebagian kecil firman Tuhan. Biarlah apa yang boleh kita dengar, kita simpan dalam hati, kita mampu melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mengajak terlebih dahulu, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Engkaulah pencipta langit bumi dengan segala isinya, yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan tentu hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, yang telah berkenan mengaruniakan banyak sekali berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami juga hendak kembali belajar memahami sebagian kecil firman Tuhan. Biarlah Engkau membuka pintu batin kami, mata, telinga, pemikiran hidup kami, sehingga kami mampu menerima dengan baik, menyimpan dengan baik, dan coba untuk melakukan dengan baik juga. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman pun, Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah Roh-Mu
senantiasa tinggal diam dalam hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Yeremia, kitab Nabi Yeremia, pasal 31 ayatnya yang ke-17 bagian A. Supaya itu tidak hanya berita untuk bagian orang atau orang-orang tertentu, tetapi secara umum boleh kita terima bersama. Yeremia 31 ayat 17 bagian A atau bagian atas. Demikian. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saya mengulang sekali lagi. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita tergelitik untuk mencoba mencari tahu seberapa banyak sih tokoh-tokoh Alkitab yang menjalani hari-harinya secara mulus tanpa ada hambatan apapun, tanpa mengalami pergumulan apapun, tanpa mengalami permasalahan apapun. Artinya sejak mereka lahir hingga sampai dipanggil oleh Tuhan dalam kondisi baik-baik saja. Pernahkah itu terlintas dalam pemikiran kita? Saudara-saudara, kok nampaknya saya tergelitik ya? Saya mencoba mencari tahu seberapa banyak sebetulnya tokoh-tokoh Alkitab yang di dalam hari-harinya, di dalam menjalani kehidupannya mulus ataukah memang memiliki banyak sekali kendala. Kita mencoba mencari tahu misalnya Adam dan Hawa. Saya berpikir bahwa Adam dan Hawa ini adalah ciptaan Allah yang pertama. Artinya kalau dalam bahasa Jawa, bukankah dua orang sosok manusia ini pinilih menjadi bibit yang nampaknya menurut saya bibit ini adalah bibit unggul begitu loh. Tetapi nampaknya ketika mereka berdua ini ditempatkan di Taman Eden, kok belum lama sebelum mereka tinggal di sana. Karena bagaimanapun juga ketika kita mendengar firman, misalnya saja di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28, beranak cuculah bertambah banyaklah. Itu artinya saya mengatakan belum terlalu lama karena Adam dan Hawa belum juga memenuhi perintah Tuhan Allah untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Tetapi bukankah permasalahan datang dalam diri mereka? Bukankah ada persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mereka terjatuh dalam dosa dan akhirnya saling menyalahkan satu terhadap yang lain, melempar tanggung jawab satu terhadap yang lain. Ini yang dinamakan pergumulan menurut saya. Dan saya tadi mengatakan bahwa dua orang anak manusia ini pinilih bibit nih untuk kehidupan di masa yang akan datang dari dunia ini. Tetapi ketika mereka terjatuh ke dalam dosa, saya mengatakan kok Gusti Allah tega ya. Ketika mereka berdua langsung diusir dari Petamanan Eden. Bukankah yang seperti ini juga menjadi pergumulan tersendiri dalam diri Adam dan Hawa? Kenapa lalu aku terusir? Kalau aku berbuat dosa, aku melanggar perintah Tuhan. Ya kalau di dalam perusahaan-perusahaan bukankah ada SP1, SP2, SP3 setelah itu baru dipecat. Ini pelanggaran yang pertama kali dan akhirnya mereka harus keluar dari Petamanan Eden. Saya bisa mengatakan bahwa Gusti Allah tega banget ya. Tetapi itulah jalan pemikiran Tuhan yang tidak bisa dikiyak-kiyuk. Lah wong mu lagi sepisane kok dadakan dihukum barang, mbok ya diampuni kan gitu.
Ternyata enggak. Mereka mengalami pergumulan itu. Dan mereka, ya kalau saudara sepupu kita mengatakan dibuang, kalau kita diusir dari Petamanan Eden. Artinya dari kehidupan yang enak-enak saja, lalu mereka memasuki kehidupan yang tidak baik-baik saja. Lalu yang berikutnya siapa ya? Saya mengatakan Nuh deh. Nuh di dalam perjalanan kehidupannya juga orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi saat Tuhan hendak menenggelamkan dunia ini, bukankah Nuh juga mengalami pergumulan yang cukup berat? Diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera, dan bahtera itu dirancang, dibangun di musim panas, kemarau. Dan itu harus diletakkan di atas bukit, kalau tidak bisa dikatakan gunung. Di tempat dataran yang tinggi. Bayangin. Bukankah ini memiliki pergumulan tersendiri ketika orang-orang sejamannya lalu mengatakan bahwa dia gila. Oh, ini kentekan obat. Oh, ini perlu dibawa ke rumah sakit jiwa misalnya. Ya karena di luar logika, ora iso dinalar. Ora real, ora realistis lah. Wong genah-genah ketiga kok gawe kapal gedene semono, gek ning dhuwur gunung pisan gawe. Bergumul saudara. Atau Abraham, yang dikatakan bahwa Abraham ini bapa seluruh orang percaya. Pemikiran saya, kalau Abraham ini dijadikan bapa orang percaya, bapa orang beriman, bahkan ada lagunya, banyak sekali anak-anaknya, tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, dan seterusnya. Pemikiran saya, orang yang seperti ini mesti lepas dari berbagai macam pergumulan kehidupan. Dalan iki mulus kayak jalan tol, saudara. Kalau toh kita lari, bisa lari 140 atau lebih dari itu. Berharap tidak ada CCTV yang memantau lalu ditangkap oleh polisi. Itu kan pemikiran kita. Sehingga kalau orang-orang yang seperti ini ya sudah beri jalan yang mulus sampai titik darah penghabisan. Tetapi tidak juga kan. Bukankah Abraham juga memiliki pergumulan di masa tuanya belum punya anak? Itu pergumulan yang cukup berat. Bahkan dia tergelincir kalau menurut saya. Ketika lalu si Sarah mengatakan ya sudah ambil Hagar aja. Kok Gusti Allah yo rami danget ke yo. Pemikiran kita kan seperti itu. Oh, wong alim, terberkati, dekat dengan Tuhan. Lah kok yo kejeglong. Ditawani pembantu nih kok yo gelem. Ayo wis lah. Gege mongso kesusu. Ini terjatuh loh. Dengan mudahnya dia tidak lagi mengingat janji Allah untuk sementara waktu. Tuhan sudah berjanji bahwa anakmu, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Tetapi ketika menunggu cukup lama, lho kok ora teko-teko, lah ya wis lah, sing ngono wae. Sing penting duwe anak kan begitu. Padahal itu bukan anak prasetyan, bukan anak perjanjian. Tetapi toh itu dikerjakan oleh Abraham. Siapa lagi? Yakub. Yakub juga memiliki pergumulan. Kita tahu bahwa Yakub adalah bapa dari bangsa Israel. Karena bagaimanapun juga ketika Yakub bertarung dengan malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri di sungai Yabok, lalu muncullah nama Israel itu. Kembali kita teringat bahwa bangsa Israel itu bangsa yang terpilih. Bangsa kang piniji. Nah kalau sudah terpilih itu kan pemikiran kita kan baik-baik saja toh. Wong wis kepilih kok.
menjalani hari-harinya ya enak-enak saja. Kalau tuh ada kerikil-kerikil kecil ya mesti terselamatkan. Dibebaskan oleh Tuhan, diberi jalan keluar omber gitu. Maunya kan seperti itu. Dalam kehidupan kita pun seperti itu. Seringkali kita berpikir bahwa karena kita ini sudah Kristen, kita ini adalah Israel modern, Israel baru, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus kepunyaan Allah. Ya janganlah ada hambatan-hambatan. Ya janganlah ada persoalan-persoalan. Buat jalan kami itu mulus, buat jalan kami lancar, buat rezeki kami melimpah ruah, berlipat kali ganda. Jangan dong ada kerikil-kerikil yang menghalangi perjalanan kami. Bukankah kami ini umat yang kau pilih? Lah kalau umat yang kau pilih aja diberi penyakit, diberi sandungan, diberi persoalan dalam kehidupan rumah tangga, mendidik anak, ekonomi, usaha. Loh nantinya tidak jadi terpilih Tuhan, kan gitu. Tetapi pagi hari ini kita bersama-sama diingatkan oleh firman ini. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Saya ulang. Masih ada harapan untuk hari depanmu, ini udah yang keempat kalinya. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa harus diberi demikianlah firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu terus tetap bisa dipegang teguh. Tidak akan Tuhan itu ingkar janji, kan begitu. Artinya bukankah kehidupan kalau saya tadi mengatakan Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa ketika menerima penghukuman dari Tuhan, toh ketika dia keluar dari Taman Eden sudah ada penyelamatan di sana sebetulnya. Penyelamatan awal sekali. Dengan diberinya pakaian. Karena di dalam Taman Eden sendiri mereka berdua menyemat daun pohon ara sebagai cawat untuk menutupi aurat mereka. Tetapi ketika mereka keluar, bukankah Tuhan juga mengasihi mereka, tetap mengasihi mereka, tidak mengusir begitu saja, diberi bekal. Mungkin Tuhan juga berpikir yang nganggo godhong tok ora ya gatelen. Kok gek siksigan, kok gek yang godhonge garing terus kepiye, ora mbiyak, terus ketok dadi sin meneh kan. Sehingga Tuhan memberikan pakaian yang cukup permanen bagi mereka. Dari dari belulang hewan kan gitu. Katakanlah hewan saja. Artinya Tuhan memberikan modal bagi mereka. Dan nampaknya di dalam perjalanan kehidupan mereka berdua yang mungkin hanya diceritakan sesaat, tetapi saya toh berpikir bahwa ada hari depan yang ada harapan untuk hari depan yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Terutama kalau kita mengingat apa yang diungkapkan oleh Tuhan di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15 itu toh, janji induk. Wah itu harapan itu. Ketika manusia terjatuh ke dalam dosa itu mikir kita itu sudah habis itu saudara. Sudah tidak ada lagi penyelamatan kok. Karena tadi loh tegasnya Gusti Allah. Gusti Allah tidak mau mengampuni walaupun satu kesalahan pun. Bangsa dunia bisa SP 1, 2, 3. Tuhan tidak. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Sehingga kalau melanggar perintah Tuhan satu kali saja dah del wes. Rampung, gitu kan? Kita berpikirnya seperti itu. Tidak ada harapan lagi kok manusia itu. Sudah habislah masa depannya. Jadi kita bisa berpikir bahwa ketika mereka terjatuh ke dalam dosa ya sudah habis, karena harus dihukum, dan hukuman itu hukuman maut, hukuman mati, dan itu tinggal di neraka kan, neraka jahanam. Selesai sudah. Artinya tidak ada lagi keturunan bagi mereka. Tidak ada masa depan bagi mereka. Tetapi ketika janji Allah ini yang ya dan amin masih ada harapan untuk hari depan, tertulis di dalam Kejadian 3:15 itu akan ada penyelamatan pada akhirnya.
Ketika keturunan perempuan dengan keturunan ular lalu saling bertarung dan keturunan perempuan itulah yang memenangkannya, kan gitu. Itu hari depannya loh. Ketika saya mencoba untuk belajar tentang Nuh, Nuh kan, apakah lalu Tuhan itu menenggelamkan dunia lalu Nuh tidak pernah terdampar di Gunung Ararat begitu kan? Di Gunung Ararat apa Muria, nanti dibaca lagi ya. Kadangkala lalu terus kepleset-pleset juga toh, lidah saya, mulut saya begitu, antara Ararat dengan Muria itu. Ternyata lalu mandek gitu loh. Itu artinya masa depan dunia yang tadinya ditenggelamkan oleh Allah itu, mikir kita juga sudah habis itu. Sudah tidak ada masa depan lagi. Selesai sudah. Tetapi bukankah lalu muncullah pelangi, itulah harapan bagi manusia. Tuhan Allah tidak akan pernah menghukum lagi dunia dengan cara yang sama, yaitu menenggelamkan dunia ini. Itu artinya masih ada harapan untuk hari depanmu. Abraham juga begitu. Ketika yang bukan anak perjanjian ini sudah salah melangkah, dalam tanda kutip menurut saya loh ya, salah melangkah lalu dia kepleset, toh Tuhan memperbaharui. Tuhan masih memberikan hari depan, harapan bagi Abraham. Abraham yang walaupun punya anak perjanjian yang bernama Ishak itu yang hanya satu-satunya, itu pun ketika Tuhan mengatakan wes kuwi persembahkan untukku gitu, wah itu mesti deg-degannya luar biasa, kemeringet begitu ya, kepoyoh-poyoh. Mungkin mikirnya Abraham ki Gusti Allah ki kepiye kok le Allah temen gitu ya, diparingi anak siji ning umur sing wis tuwek ngekek, wis ora iso ngopo-ngopo, didawi ngopeni anak, yo iya tak tampani. Lah kok arti pundut meneh gitu kan. Wah itu rasanya udah ndak karu-karuan itu. Gitu kan. Anak yang satu-satunya yang dijanjikan oleh Allah lalu memenuhi bumi seperti bintang di langit, pasir di pantai, di lautan. Dipanggil oleh Tuhan gitu loh, diambil lagi tuh. Gimana dahsyat. Tetapi ketika itu pencobaan atau ujian, batu uji yang diberikan kepada manusia itu lalu ditangkap. Oke lah Tuhan, aku berserah. Aku berserah. Ketika manusia berserah pasrah, di situ ada jalan Tuhan juga tuh. Harapan itu masih ada di depan. Israel pun begitu tahu saudara. Apa yang melatar belakangi Yeremia lalu menuliskan ayat ini, tentu ada syok-syoknya juga. Sebagai bangsa pilihan lalu mengalami banyak sekali kendala, bahkan mereka harus terbuang menjadi umat jajahan yang tidak dihargai oleh orang lain, tidak dianggap oleh orang lain. Itu juga menyakitkan. Lalu ada cerita di sini ibu-ibu menangis ya karena memang ibu itu sangat mengasihi anaknya, bagaimana tidak, karena dia yang mengandung 9 bulan 10 hari, menyusui sampai 2 tahun misalnya, lalu mengajar anak ini bisa berjalan, bisa ngomong, bisa makan, bisa macem-macem aktivitas kehidupan. Lalu anak-anak mereka, teruna-teruna mereka dibantai, dibunuh, dibuang. Bukankah lalu ada tangisan-tangisan, ada teriakan-teriakan, ada pergumulan-pergumulan yang berat. Seolah-olah ketika mereka dibuang ke Babel terutama itu sudah habis juga. Aduh, wis ora ning masa depan nih. Bangsa pilihan itu sudah hancur. Tetapi ketika lalu Tuhan Allah melalui Yeremia mengatakan masih ada harapan untuk hari depanmu, ini yang memberikan semangat. Bahkan kalau di belakangnya dikatakan demikianlah firman Tuhan, bukan firmannya Yeremia, bukan firmannya manusia, bukan kata-kata kosong melompong tanpa isi, tapi inilah firman Tuhan gitu loh.
Aku ki didhawuhi karo Gusti Allah, aku diutus karo Gusti Allah, ngendikane Gusti Allah kaya ngene. Lah yen ngendikane Gusti Allah mesti bakal dinut, bakal diturut gitu. Janji Tuhan dipenuhi. Artinya mereka diperkenankan lagi untuk membangun bait Allah. Hidup lagi bersekutu dengan Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Begitu. Yang sampai tentu akhirnya penyelamatan itu datang dalam diri Yesus. Dalam kehidupan kita pun seperti itu, saudara. Jangan menganggap bahwa yang wis wong Kristen ki terus aman dari segala kemungkinan yang tidak baik gitu. Menjadi orang Kristen lalu menjadi jaminan. Yang wis regep nang gereja ki kabeh iso dijalani dengan baik, membaca Alkitab nganti lecek, kita nganti lemu, bengkak karena bengkak seringkali dibaca siang malam pagi petang. Berdoa saja sampai ngoeh-ngoeh, ngiler-ngiler, mumpro. Kita berharapnya baik-baik saja. Tapi saudara, kalau kita mengingat Tuhan itu kan seperti Bapa ya. Bapa yang sayang kepada anak-anaknya gitu. Tidak semua hal dituruti oleh Bapaknya. Bapak itu ya kadang-kala nyelentik, ya kadang-kala gite, kadang-kala nyiwel, tapi ya nyiwel ya jangan ya. Katanya itu merusak saraf gitu. Nyelentik sama gite saja. Karena itu ada terapi katanya kalau nyelentik gitu ya. Gite itu kan juga gitu. Gite itu kan bukan makplek gitu. Kalau makplek itu namanya gebuk. Tapi kalau gite itu kan gini, mantul gitu. Itu katanya bisa merangsang saraf-saraf bekerja dengan baik. Tapi nanti ditanyakan sama dokter-dokter ya. Iya, atau perawat lah. Ya saudara, orang tua kita nampaknya juga tidak begitu saja membiarkan kita atau segala sesuatu yang kita inginkan, kita butuhkan itu lalu dipenuhi gitu loh. Karena bagaimanapun juga kita harus mengingat juga, bahwa rancangan Tuhan kan bukan rancangan kita, bukanlah rancangan Tuhan, jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Yang sok jalan kita itu memang bertentangan dengan jalan Tuhan. Menurut kita baik, tapi kalau menurut Tuhan tidak baik ya sudah, kita harus manut-nurut lah. Termasuk di dalamnya ketika kita harus mengalami sakit penyakit, mengalami kecelakaan, mengalami benturan-benturan, mengalami pergumulan-pergumulan. Jangan katakan bahwa Tuhan itu marah sama kita. Jangan katakan bahwa Tuhan itu lagi geding awake dhewe, mungsuh awake dhewe, ya jangan. Kalau saya lebih mengatakan bahwa Tuhan itu begitu sayangnya sama kita. Sehingga kita itu dieman. Kadang kita ndak ngerti wayah, ndak ngerti waktu. Kita ndak ngerti umur juga, wis umure tuwek, gedandapan ra karu-karuan, kakean polah begitu kan. Wis dilingke karo anak-anake, mbok ya wis ngaso, tapi ya kadangkala wong-wong tua itu kan punya pemikiran sendiri lah. Yen aku engko ngaso, aku dadi linglung ora eling apa-apa. Aku kudu nyambut gawe wong Gusti Allah ngendika 7 dina. 6 dina kowe nyambut gawe yo dina ke-7 kowe ngaso, dadi ngasone yo dina ke-7 mosok ora nyambut gawe. Iya, tetapi kan semakin kesana tubuh kita semakin rentas, semakin rapuh. Lalu saraf-saraf kita itu tadinya bisa mengontrol dengan baik. Wong kadang yang terjadi itu pengen pipis ke kamar mandi saja kalau sudah sepuh itu ya kecer-kecer yang dalan. Jangan merasa kuat terus gitu loh. Itu mbah saya ya yang saya ingat. Yang yen turas niku teng ngriku mawon, diwadahi complong, diwadahi ember. Rak aku iki iso tekan kamar mandi. Lah itu kan namanya artinya pengendalian diri kita itu sudah mulai terganggu gitu loh, saraf-saraf pengendalian kita gitu loh. Untuk ngerem tidak pipis sampai dengan kamar mandi itu kadang-kala sudah tidak bisa gitu. Kita tidak tahu bahwa dari kamar sampai kamar mandi itu ada jarak
saat tertentu, ada waktu tertentu yang kita lewati gitu. Sehingga ngeyel ya sudah kecer-kecer sepanjang jalan. Lho sing direpotke sapa jajan? Anak putune dadak ngepel ambune pesing, anggere ana tamu dadakan ngomong yo ngapunten nggih lah, nggone pesing. Nah kan sing dadi korban anak putune. Belum lagi suruh wis ora sah dadakan neko-neko, ya sudahlah, nanti kalau ada pedagang lewat ya beli makanan yang sudah tersaji. Kadangkala juga ndak, pengennya aku masak, pengen jajan yang dalan nih ngerti-ngerti kepleset bola itu kan karena memang tubuh kita sudah ada banyak yang melemah. Itu lalu Tuhan jangan katakan bahwa waduh aku dihukum karo Gusti Allah. Boten dihukum oleh Gusti Allah. Dielingke karo Gusti Allah mboten, nggih mboten. Gusti Allah niku ngeman kok. Gusti Allah ngeman supaya awake dhewe terus bisa introspeksi diri, ngoten lho. Nggih ta? Oh iya kuwi didhawuhi ngaso. Ya wis tak ngaso ya yen iso ngrewangi nyambut gawe ya nyapu wae lah ning jero omah. Itu pun ya kadangkala kita bisa keserimpet to sikile dhewe wong mergane saraf-sarafnya itu yang tadinya bisa mengontrol dengan baik ngerti-ngerti sikile karepe ngetan tibae ngulon lah ya wis. Kelingan ngetan meneh keserimpet sikil tiba. Jadi kembali lagi bahwa Tuhan memberikan semangat juang bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi turunan kita. Tuhan berjanji bahwa masih ada harapan untuk hari depan itu kan. Jadi kalau hari depan kan bisa besok. Ketika kita sudah tidak ada, itu masih ada hari depannya gitu loh. Bisa jadi kita tidak mengalami, tetapi anak cucu kita yang akan mengalami keberuntungan, kebahagiaan, kedamaian, kesentosaan gitu ya. Yang jelas bahwa Tuhan juga menghendaki kita senantiasa berpegang pada firman-Nya, setia pada Tuhan gitu. Jadi jangan lalu ngelokro, wah dadi wong Kristen ki rekosane ra karuan. Ya setiap orang kan memandang bahwa rumput tetangga itu lebih hijau royo-royo, lebih seger, lebih bergairah gitu. Ya coba kita terus melihat di rumput kita, walaupun rumput kita itu lalu menguning, ya kita berusaha untuk bagaimana lalu menjadikan rumput itu menjadi hijau kembali dan terus mengingat akan firman Tuhan gitu. Bahwa hari depan kita tidak berhenti pada di sini saat kita setia, saat kita berpegang teguh pada kehendak-Nya. Begitu nggih. Tuhan akan memberkati kita terus-menerus dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama kita datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Tuhan, firman-Mu mudah untuk kami terima, kadangkala sulit untuk kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagaimanapun juga pemikiran manusia kadangkala membatasi gerak langkah kami untuk berpikir lebih jauh tentang Engkau. Oleh sebab itu biarlah Engkau sendiri yang memberikan pengampunan andai kami belum mampu menjalankan semua firman-Mu dengan baik. Tetapi kami terus memohon dan biarlah semangat juang itu Engkau tanamkan dalam diri kami. Sehingga pada akhirnya kami mampu menjalani firman Tuhan ini menuju kepada kesempurnaannya dengan baik. Di tengah-tengah perimpunan kami tetap mengingat, kami tetap memohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Secara khusus tentu kami berdoa untuk Ibu Pujiastuti di Salatiga, untuk Ibu Wahyu Sri Respati yang saat ini ada di DKT Purwokerto, untuk Ibu Sri Jumiati yang saat ini baru saja selesai operasi di Rumah Sakit Guteng. Juga Bapak Wahyudi Sudarmanto yang hari ini berupaya untuk merawat kesehatannya di Semarang. Demikian pula dengan Ibu Mariati Damanik. Juga saudara-saudara kami yang lain yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Dengan keberadaan mereka tentu ada banyak Tuhan. Sementara yang hamba-Mu ingat itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada banyak orang-orang yang meneteskan air mata. Memohon pertolongan dari Tuhan untuk kesembuhan mereka.
Tuhan akan menolongnya. Tuhan akan hadir di tengah-tengah keberadaan kehidupan mereka. Siapapun mereka, di dalam keberadaan apapun mereka, Tuhan akan memberikan pertolongan sempurna dan Tuhan memberikan kesembuhan sempurna. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hamba yang setia. Tuhan berjanji bahwa ada masa depan yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Bahkan kalau kami boleh mengingat bagaimana Engkau mengambil hamba Tuhan yang Tuhan kasihi dalam diri saudara kami, teman seangkatan kami, Irma Kaban. Biarlah Engkau memberikan penghiburan bagi Mas Joko dan Kevin anaknya. Setiap upaya sudah dilakukan dengan baik. Mereka berupaya bukan hanya di negeri ini, tetapi di luar negeri pun mereka berupaya untuk kesembuhan Irma. Tetapi kembali bahwa akhirnya rancangan Tuhan harus terjadi dalam kehidupan Irma. Dan Engkau mengambilnya ya Tuhan. Demikian pula kami menyisipkan doa untuk Ibu Siti Sumiarti, warga jemaat Penaruban, istri dari Mas Sabto. Tuhan, Engkau menolong mereka semua. Engkau tidak membiarkan mereka dalam pergumulannya. Sungguh hari depan Engkau akan berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap keluarga dengan permasalahan pergumulan yang mungkin pelik yang dihadapi. Berpikir tentang usaha, berpikir tentang ekonomi, berpikir tentang anak, berpikir tentang pendidikan, berpikir tentang pekerjaan. Bukanlah sesuatu yang ringan. Tetapi kami hendak mempertaruhkan kehidupan kami ini utuh ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian pula dengan kehidupan gereja yang juga memikirkan keberlangsungan kehidupan gereja ini sebelum gereja itu mengalami kematian, kemunduran. Engkau sendiri yang terus memegang gerejamu, Engkau sendiri yang mengiring langkah keberadaan kehidupan gerejamu. Terlebih saat kami majelis gerejamu melayani jemaatmu, dengan berbagai macam program yang kami canangkan dengan biaya yang tidak sedikit, kami percaya kok Tuhan, Engkau akan memenuhkan semuanya dengan baik. Bahkan ketika kami, majelis gerejamu peduli terhadap warga jemaat yang Kau titipkan kepada kami. Saat kami ngopeni mereka semua, melayani mereka semua, berkat Tuhan benar-benar tercurah berlipat kali ganda. Dan janjimu itu hendak kami pegang terus sepanjang kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau akan menyingkirkan dari setiap kemungkinan kerusakan. Dan Tuhan juga akan mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu Engkau mendengar, mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan pribadi kami. Dengar ya Tuhan, seru doa permohonan pribadi kami. Inilah sahabat-sahabat kami hendak mengakhiri persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa permohonan ucapan syukur ini kami naikkan, sembari memohon pengampunan atas dosa pelanggaran kami. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita, dan kita percaya Tuhan akan terus menopang kehidupan kita. Ayo kita terus berusaha, kita terus berjuang, mempertahankan iman kepercayaan kita. Kita terus setia kepada Tuhan, karena Tuhan setia kepada kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, Tuhan memberikan semangat juang kepada kita. Amin.